Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dia Sulisantia, saya dari Program Studi Pengelolaan Usaha Rekreasi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 226023343030. Di sini saya bersama rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maura Salsabila Putri Suwardana dari Prodi Pengelolaan Usaha Rekreasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 226023343029. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Groundslike. Dalam kehidupan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sendiri dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam satu undang-undang dasar negara. Dalam sistem pemerintahan, pastilah akan terjadi berbagai macam penyelewengan. Salah satu tindakan penyelewengan yang sangat sering terjadi bahkan sampai sekarang ini adalah korupsi. Seperti pada kasus yang terjadi mengenai kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus Menteri Juliari Batubara berawal sejak dia menjalankan program bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek tahun 2021. Bansos berupa pembagian paket sembako untuk 1,9 juta warga. Total bantuan bernilai 5,9 triliun rupiah dan dibagi dalam 2 periode. Dari 5,9 triliun rupiah ini, Menteri Juliari Batubara diduga mengambil sekitar 17 miliar untuk kepentingan sendiri. Bila Menteri Juliari terbukti menyelamkan dana, dia melanggar pasal suap yaitu pasal 11 ayat 12 huruf A dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, ada juga pasal hukuman mati di pasal 2 ayat 2 Undang Nomor 20 di mana setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan keuangan negara saat negara dalam bahaya dan dapat dijatuhkan hukuman mati. Kasus ini merupakan suatu kepenyelewengan yang dilakukan oleh lembaga ketatanegaraan secara sengaja untuk mengambil hak bara masyarakat Indonesia dengan sewenang-wenangnya. Hal ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila dan tentunya tidak mendalami Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut kami lampirkan video studi kasus mengenai korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Selamat menyaksikan. Juliari didakwa melakukan korupsi saat menjabat Menteri Sosial yang mengatur bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Juliari hadir secara daring dalam pemeriksaan sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sejumlah saksi sebelumnya telah dihadirkan di persidangan, termasuk jajaran Kementerian Sosial, para penyedia barang untuk bansos, hingga rekan satu partai Juliari di PDI Perjuangan, Ihsan Yunus. Juliari didakwa menerima suap 32 miliar rupiah untuk pengadaan paket bantuan sosial yang diedarkan di kawasan Jabodetabek. Ada rekan kami, Feni Sinuraya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memantau sidang korupsi Bansos Juliari Batubara yang kini mantan Menteri Sosial. Selamat siang, Feni. Apakah Juliari sudah mengakui aliran uang untuk dirinya sebagai Menteri Sosial? Ya, Ihsan, sebenarnya tidak dijawab secara clear atau tidak dijawab secara tegas oleh terdakwa sekaligus juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam persidangannya pada hari ini. Namun dalam persidangan kami mencatat ada beberapa titik ataupun juga poin di mana Juliari banyak menjawab pertanyaan jaksa dengan jawaban tidak tahu, tidak ingat ataupun juga tidak pernah. Salah satunya adalah ketika jaksa menanyakan bagaimana proses pengadaan paket bantuan sosial di Kementerian Sosial. Bagaimana metodenya? Kemudian Juliari menjawab bahwa
metodenya adalah dengan melakukan penunjukan langsung. Namun ketika jaksa mendetailkan soal bagaimana penunjukan langsung yang dilakukan, dari Juliari menjawab tidak tahu bagaimana teknis penunjukan langsung tersebut karena hal tersebut langsung diurus oleh Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran dan juga Matius Joko selaku pejabat pembuat komitmen yang berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan juga Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Hal lain yang juga dijawab tidak tahu ataupun juga tidak ingat oleh Juliari Batubara adalah ketika jaksa menanyakan adanya atau menunjukkan adanya tulisan Juliari di buku catatan Adi Wahyono. Jaksa menanyakan apa intensi ataupun juga apa motivasi Juliari Batubara menulis sejumlah klaster ataupun juga pengelompokan perusahaan-perusahaan yang akan menyediakan bantuan sosial tersebut. Juliari menyatakan bahwa catatan itu hanya merupakan usulan saja bagi Adi Wahyono, tidak ada kaitannya dengan jika kita katakan bahwa ada usulan dari Juliari agar paket-paket ini dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi tidak hanya nama perusahaannya, tapi juga ada sejumlah paket yang sudah disiapkan untuk dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Itu disebutkan oleh Juliari, dia tidak tahu, tidak ingat terkait hal itu dan juga mengaku tidak melakukan pengawasan langsung sampai kepada tingkat KKP ataupun juga pejabat pembuat komitmen seperti itu. Setelah ini dari pihak jaksa penuntut umum masih menanyakan sejumlah proses pengadaan paket bantuan sembako dan kemudian nantinya akan ada giliran dari majelis hakim untuk menanyakan hal tersebut. Kalau kita melihat beberapa persidangan ke belakang, Ihsan, memang dari majelis hakim, terutama ketua majelis hakim yakni Damis, menyatakan atau bahkan sempat menegur Juliari Batubara karena keterangan Juliari dinilai berubah-ubah, tidak konsisten dan juga tidak jujur karena tidak koheren dengan keterangan saksi-saksi lain. Bahkan Hakim Damis sempat menyatakan bahwa atau meminta agar Juliari jujur dalam memberikan keterangan. Setelah ini nanti persidangan akan dilanjutkan dengan majelis hakim yang akan menanyakan kepada Juliari dan agendanya selanjutnya pada persidangan minggu depan adalah pembacaan tuntutan bagi Juliari Batubara. Demikian, Ihsan. Ya, banyak keterangan yang berubah-ubah dari terdakwa Juliari Batubara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Feni Sindronaya yang melaporkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Setelah melihat video, seperti yang sudah dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyelewangan yang marak terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan negara, tetapi hal itu juga melanggar ideologi dan benci terhadap Pancasila. Untuk menjamin kokohnya bangunan suatu negara, diperlukan adanya kesepakatan antar mayoritas masyarakat yang hidup di teritorial negara tersebut. Kesepakatan bersama tersebut merupakan cita-cita bersama yang biasa disebut falsafah kenegaraan atau cita negara. Di Indonesia, dasar filosofis tersebut adalah Pancasila yang berarti 5 sila atau 5 prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai 4 tujuan nasional yang terdapat dalam Alinea 4 UUD 1945. Di sini, saya akan menganalisis sebuah kasus di Indonesia tentang serta hubungannya terhadap Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sikap ketuhanan yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk mengambil hak orang lain. Pelanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. Melanggar sila ketiga, persatuan Indonesia, karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok. Namun, apabila salah satu dari mereka tertangkap, bisa berakibat memecahkan belah antara individu atau kelompok yang saling menyalahkan. Melanggar sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah jelas mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri kekayaan negara untuk keperluan pribadi dan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional mengalami hambatan. Melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. Di Indonesia, korupsi adalah hal yang sangat marak terjadi di pemerintahan walaupun sudah didirikan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK untuk memberantasi korupsi. Hal ini tidaklah cukup untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Pemerintah harus tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar hal-hal yang buruk tidak akan terjadi pada Indonesia dengan mengikuti Pancasila yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek ketatanegaraan, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Sebagai seorang pelaksana
Sebagai seorang pelaksana pemerintahan hendaknya harus menanam penuh konsep saling menghargai dan menanamkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hidupnya yang berlandaskan Pancasila baik dalam perkataan, berperilaku, dan berpikir sebelum menjadi seorang penjabat atau panutan dalam negara. Begitu juga dengan warga negaranya agar terjalin kerjasama yang baik sehingga terbentuk tujuan negara. Kesigapan negara dalam hal ini juga memiliki pengaruh yang amat penting karena bila negara belum memiliki kesiapan untuk berpemerintahan, maka para pelaku pemerintah juga mengalami hal yang sama, yaitu tidak siap dalam menjalankan tujuan negara.